Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kalor ya, atau panas. Jadi ini dua kelas ya, kelas 2A 2 sama 2A1. Mudah-mudahan nanti materinya selesai. Langsung aja ke materinya. Ya, kalor. Ini sebenarnya ngingat aja pelajaran SMA bagi yang kelas IPA ini yang dapat ya, tentang kalor dan perpindahan kalor. Ya. Untuk mengingatkan lagi apa itu kalor. Masih ingat nggak yang dulu pernah dapat ini materi ini? Yang nggak dapat saya kira yang nggak ingat. Yang IPS biasanya nggak dapat pengertian. Atau mungkin di SMP sudah pernah disinggung materi ini, saya kira SMP SD juga sudah pernah disinggung tentang panas ya. Yaitu tentang energi panas ya, atau dengan suhu tinggi, artinya bicara tentang perpindahan ya, perpindahan suhu tinggi ke suhu yang rendah. Itu yang perlu awal dipahami dulu ya. Satuannya joule ini, tapi juga bicara artinya 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24. Hitungannya silahkan coba dibuktikan ini, hitungan tentang satuan kalor yaitu joule. Ini dalam kehidupan sehari-hari, saya kira setiap hari kita akan mengaplikasikan tentang kalor ini ya. Dan tentang zat yang menyerap kalor, maka suhu akan menaik. Ya. Bila zat melepas kalor, suhu akan turun. Ya. Dari yang atas ini dari dingin menjadi panas, yang ini panas menjadi dingin. Suhunya menjadi lebih, ini menjadi lebih tinggi, ini menjadi lebih rendah. Ini contoh. Ya. Ini mungkin airnya pada suhu normal, saya kira kita bicara tidak dingin, tapi setelah dikasih es maka airnya menjadi dingin. Ya, yang mana ini akan prosesnya esnya menjadi mencair, kemudian air menjadi air, istilahnya menjadi air es. Ya, karena ada tambahan es di sini, itu ya. Nah, ini mulai rumus ya. Rumus jumlah kalor yang diserap atau dilepas, artinya jumlah kalor, singkatannya ini juga dihafalkan. Kalau bicara kalor ya, jumlah kalor baik itu yang dilepas maupun yang diterima atau diserap itu Q ya, Q. Kemudian rumusnya ini rumus awal, Q itu sama dengan CM delta T. Delta ini perubahan suhu ya. Artinya kalau dengan satuannya bahwa Q itu adalah jumlah kalor, J joule atau kal, M itu massa benda, kilo ya. Kemudian C itu kalor jenis zat ya, mana setiap zat itu punya perbedaan kalor jenis zat. Singkatannya joule kilo derajat Celcius. Artinya satuan ini juga bisa nanti dilihat dari rumus ini ya. Rumus ini dasarnya rumus ini atau ini segitiga ini. Q ya, kemudian dibagi sama C M X ya. Ini kalau dilarikan ke ini kan Q dibagi ini, kalau ini dilarikan ke
atas sama dengan pindah ke tempat sama dengan, maka ini akan di atas jadi ini. Ini akan jadi ke sini. Maka rumusnya bisa dilambangkan seperti ini. Ya, jangan delta T kenaikan suhu ya. Bisa Celcius atau Kelvin ya. Yang umum kita pakai yang derajat Celcius. Ya, suhu akhir, suhu awal atau T min T0 ini lambangnya T0 suhu awal. Oke, bisa dilanjut ya, saya kira. Tapi ini pahami dulu rumusnya sekilas dihafalkan Q sama dengan CMT. Ya, C kalor jenis, M massa, ini perubahan suhu. Ya, nanti biar ke selanjutnya bisa mengikuti ya. Q jumlah kalor. Ya. Langsung contoh soal. Ya. Ya, langsung contoh soal. Berapa kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kilo air? Ya. 1 kilo ini ditimbang airnya ya. 1 kilo air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai ya dari 25 derajat Celcius sampai air itu menjadi 100 derajat Celcius, dan kita tahu bahwa kalor jenis air 4,2 10 kali pangkat 3 berarti ini kali 1000 ya. Joule kilo derajat Celcius. Ya, sekilas kita tadi rumusnya ya, Q sama dengan Cm delta delta T. Kalau kita tadi dapat rumus di atas tadi tentang berapa jumlah kalor, kalau di sini adalah yang dilepas untuk mendidihkan 1 kilo air jika suhu awalnya 25 sampai 100. Ya, maka ini ya rumus tadi yang kita gunakan. Ya. Ya. Oke. Ya, ini tadi rumus tadi. Ya. Nah, ini cara pengerjaannya diketahui dulu ya. M-nya 1 kilo, C-nya 4 ini tadi kalau jenis air, T0-nya 25 derajat Celcius suhu awalnya, kemudian suhu akhirnya 100, maka delta T-nya 100 dikurangi 25. Artinya delta T-nya 75. Hingga karena ditanya ya, Q-nya, maka rumusnya dulu disebutkan Q sama dengan MT delta T ya, sehingga ini tinggal masukkan ya, masukkan dengan rumusnya. Artinya rumus pun nanti bisa dicoret-coret artinya ya. Ini derajat, ini kilo kan, per di bawah kilo derajat Celcius, ini dicoret sama ini ya. Kemudian kilonya ini pembagi ini dicoret dengan ini, maka nanti satuannya tinggal joule atau satuan kalori. Tinggal angka-angkanya dikalikan semuanya ya, sehingga menjadi 315 10 pangkat 3 joule. Ya. Jadi tujuan daripada rumusnya juga satuannya juga dimasukkan, itu juga masuk di dalam perhitungan matematikanya dan juga harus benar ya. Artinya satuannya juga akan menggambarkan satuan dari yang dicari, yaitu Q-nya. Q adalah kalornya, satuannya joule atau kalori. Ya. Ini 10 pangkat 3 joule, kalau ini dihilangkan menjadi kilojoule. Ya, ini perhitungan matematikanya. Ada pertanyaan? Halo? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Ya, dihafalkan Q, M, C, delta T. Ya, jadi ini jadi hasilnya jumlah kalori yang diperlukan 315 kilojoule. Kemudian ada istilah ya tentang kalor jenis. Ya, ini istilah-istilah nanti juga perlu dipahami, dihafalkan. Ya. Yang pertama adalah kalor jenis. Bicara kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilojoule sebesar 1 derajat Celcius atau 1 kilo. Ya. Bersama
tadi kan ya, tapi biasanya sudah ada. Kalau jenis tiap zat itu sudah mempunyai masing-masing. Contohnya air tadi ya. Air tadi contohnya adalah 4,2 kali 10 kilojoule. Itu kalau jenis air. Nanti misalkan kalau jenis zat apa gitu dia sebenarnya sudah ada. Tapi rumusnya ya, kalau jenis itu adalah Q, tinggal rumus awal tadi ya, Q sama dengan MCT atau CM delta T ya. Ini tinggal kalau jenisnya dikeluarkan, tinggal disendirikan sehingga C-nya menjadi HMT ya. Artinya pakai rumus ini aja, artinya kalau C-nya ini berapa, maka ini pindah ke sana, delta T-nya juga pindah jadi bagi, maka menjadi C sama dengan HM delta T. Ini masih berhubungan ya. Kemudian ada lagi namanya kapasitas kalor, ya, yaitu kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor, ya, jadi kemampuan zat menyerap kalor, ya, untuk menaikkan suhu menjadi 101 derajat Celcius lebih tinggi, ya, persamaannya, ya, C I delta T. Ya. Dari rumus ini, ya, bisa hubungan, artinya kapasitas kalor dengan kalor jenis itu bisa menjadi seperti ini. Ya, bisa menjadi ini. Ini kita ganti, ya, Q-nya kita ganti tadi. Q itu kan sama dengan ya MC kali delta T. Kalau ini dimasukkan sini, maka delta T di atas ada delta T hilang, maka tinggal MC-nya aja. Sehingga kapasitas kalor itu sama dengan massa kali kalor jenis. Ya. Jadi nanti bisa dicek, satuannya tinggal bisa dicoret-coret juga. Ya, hingga kapasitas kalor itu satuannya adalah joule per derajat Celcius. Ya. Kalau K ini Kelvin, ya, Kelvin. Oke ya, ada tambahan tentang istilah kalor jenis, kemudian kapasitas kalor, dan di sini bisa kita tahu hubungan antara kapasitas kalor dengan kalor jenis. Ya, kapasitas kalor itu sama dengan kalor jenis dikalikan massanya, massa zat itu menjadi kapasitas kalor. Ya, kalau istilahnya adalah kemampuan satu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Ini kira-kira ini bisa dihafalkan. Ini kalau kita buat hubungan, kira-kira ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa merasakan semuanya, ya, yaitu tentang perubahan kalor terhadap perubahan musuh zat. Jadi pengaruh kalor terhadap zat itu ada istilah-istilah ini. Kira ini kita sudah familiar banget, ya. Kita zat itu kan ada 3, padat, cair, dan gas. Dan itu bisa berputar, artinya bisa perubahan dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, atau dibulak-balik semuanya ini gas. Bisa jadi cair, menjadi padat, gas bisa menjadi padat, kemudian menjadi cair, ya, tergantung kondisinya di mana zat itu berada. Sehingga istilah ini karena ini bisa bolak-balik ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 istilah. Ya. Bahkan saya bicara padat ke gas itu istilahnya menyublim. Tapi kalau gas ke padat itu mengkris, padat ke cair, padat ke cair itu namanya mencair atau melebur. Tapi kalau cair ke padat itu membeku. Gas dan cair, kalau cair ke gas, cair ke gas itu istilahnya menguap. Ya, tapi kalau gas, ya, gas cair itu namanya mengembun. Saya kira
di kehidupan sehari-hari kita bisa merasakan itu semua dan bisa melihat ini barang nyata, tidak kelihatan. Dan bisa kita merasakan ya, dari perubahan zat ini, yaitu dari ada 3 bentuk zat, padat, gas, dan cair. Oke, dilanjut. Ada pertanyaan? Tolong dipahami, kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Ini contoh ya, dari perubahan zat tadi. Ini air istilahnya menjadi es, itu istilahnya membeku. Ya. Ini contoh mengembun. Kalau pagi hari biasanya, ya, ini mengkristal, ya, mengkristal. Jadi ini dari es ini ke sini melebur, kemudian ini ya orang merebus air, ya ini menguap, ini menyublim. Ya, ini peristiwa tadi pegunungan itu, ya, di pegunungan berapi itu, ya menyublim, ya dari gas ke padat. Ya. Ini kejadian di pegunungan berapi biasanya. Tapi tidak semuanya bisa kita lihat, ada hanya tertentu aja di tempat-tempat tertentu aja. Ya. Kalau namanya itu menguap, mencair, mengembun, yang atas tadi membeku. Ini di lingkungan kita tiap hari bisa kita lihat itu. Tapi kalau menyublim itu ya nggak bisa kita lihat sehari-hari. Ada di tempat khusus saja. Ya. Kemudian tambahan lagi ini mengenai istilah yaitu kalor laten, ya, kalor laten. Ya, ini ketutupan. Kalor laten. Ya. Tadi kalor jenis, kapasitas kalor, sekarang kalor laten. Ya. Kalau kalor laten itu ya kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Tadi saat tadi ada 3 bentuk tadi, ya itu ya pasti akan membutuhkan kalor, baik itu yang dilepas maupun yang diserap. Ya. Ya, tadi satuannya adalah joule per kilo. Ya, ada 2, ya, yaitu ada 2, kalor lebur, kalor beku. Ya, yang pertama ini ya, kalor lebur, kalor beku ini sama, artinya ada hukum kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ini kalor lebur itu hubungannya sama kalor beku. Kalau lebur, kalau beku itu L. Ya. Jadi rumusnya tidak lepas dari awalnya tadi, Hi, Cm, delta T. Ya. Kalau kalor lebur itu ya, atau kalor beku itu L sama dengan Hi dibagi M. Ya. Sehingga kalau Q tadi kan rumusnya MC delta T. Sehingga M-nya bisa, atas bisa dicoret, maka tinggal yang ini tinggal kalau ini MC ya, MC delta T, maka tinggal apa itu C delta T ya. Atau istilahnya nanti kalau ini diganti itu tadi, tapi kalau ini ya itu bisa ditulis juga Q sama dengan ml, artinya kalor yang dilepas dan diterima itu sama dengan M kali L. L itu adalah kalor lebur atau kalor beku. Ya, ini hubungannya ya L sama Q. Ya, artinya nanti tinggal mengotak-atik rumus ini ya,
Kalau L sama dengan G sama dengan dibagi M, maka G sama dengan M kali L. Ini hubungannya. G di atas, 2 ini di bawah. Tinggal mau dipindah kemana, mau dicari yang mana. Ya, kalau mau cari di L, ya G dibagi M. Kalau mau cari G, M-nya dilarikan ke atas, sehingga G sama dengan M kali L. Kalau mencari M, ya ini berarti M itu sama dengan G dibagi L. Tinggal nanti mana yang mau dicari. Ya, ini adalah kalor lebur. Ya. Jadi kalau lebur ya, kalau kalor leburnya itu adalah kalor yang diperlukan oleh satuan massa zat padat untuk mencair. Kan melebur itu proses mencair tadi. Berapa kalor yang diperlukan pada saat mencair atau melebur pada ini? Istilahnya ada istilah pada titik leburnya. Sedangkan titik lebur adalah suhu zat ketika melebur tadi. Nanti ada tahap-tahapan proses mulai dari suhu negatif, kemudian menjadi 0, dari 0 menjadi 100, dan seterusnya. Itu nanti ada gambarnya. Ya. Kalau kalor beku, ya, artinya kalor lebur itu sama dengan kalor beku, sedangkan kalor beku kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat air untuk membeku. Ya, satunya membeku, kalau lebur itu mencair pada titik bekunya ini tentunya. Ya, titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Ya, ini nanti akan ada hubungan gambarnya. Ya. Terus ya, kalau lebur, kalau beku, ya. Ini gambarnya tadi saya katakan. Ya. Artinya kalau apa ini pada kedudukan A ini suhu di bawah 0, tentunya ini dingin. Ya, ini ada proses. Ya, artinya nanti lebur itu ada tahapan ini, enggak langsung ke sini ke C, A ke sini enggak, ya. Tapi ada tahapan A ini ke B ke 0 ini, ya. Kemudian jadi C, proses C ini suhu tetap ini istilahnya, ya, istilahnya adalah proses melebur. Ya, B ke C ini proses melebur. Ya, yang mana pada saat A ini adalah masih bentuk S, ya, masih bentuk S. Kemudian pada saat 0 ke C ini suhunya 0, tapi ini sudah berubah, ya, dari S ini menjadi cair, ya. Maka titik lebur S ini, ya, titik membeku air, ya, sama dengan ini pada suhu 0 derajat Celcius. Ini titik leburnya, ya, di sini titik leburnya. Hingga proses melebur sini ada proses ini ada proses di sini, ini disinilah proses meleburnya. Tapi ini berapa kalor yang dibutuhkan ini, ya ini tambah ini, ya, pada proses dari suhu lebih rendah ke suhu lebih tinggi ke nolnya ini juga perlu kalor. Tapi B ke C ini juga perlu kalor. Ya, sehingga proses berapa di suhu yang dibutuhkan, kalor yang dibutuhkan untuk proses melebur ini, ya ini ditambah ini nantinya. Ya, ini tambah ini. Kalau ini kalornya nanti kan rumusnya MC delta T. Kalau ini rumusnya yang tadi, Hi tadi, ILM tadi. Ya, dikali M. Ini proses membeku, ya. Kalau ini ke sininya membeku, kalau sininya melebur. Atau, ya, ini arah ke sini membeku, ini arah ke sini melebur. Yang kedua tadi, ya, yang kedua yaitu kalor uap, kalor embun, ya, menguap, ya, menguap. Kemudian kebalikannya adalah mengembun. Ya, kalau uap
kebalikannya mengembun, tapi jumlahnya sama, kalornya. Kita singkat U, ya. Kita singkat U. Ini mengganggu banget nih cara ngilangi dia. Ya. Oke. Ya. Rumusnya ya sama sih sama tadi yang L tadi ya. Ya, ini L itu U itu uap, L itu lebur, ya. Kalau uap ini Q sama dengan L, tapi kalau lebur tadi juga rumusnya sama, Q dibagi M. Ya, atau di sini juga bisa kita tulis Q sama dengan M kali U. Tadi kan Q kalau lebur Q sama dengan M kali L. Ya. Sehingga istilah kalor uap, kalor yang diperlukan untuk satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Kalau di sini bisa titik didih, kalau tadi bicara titik cair. Ya. Titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Ya. Saat berkutuk gitu ya. Simbolannya itu dikatakan sebagai titik didih. Kalau embun, ya kebalikannya, kalor yang diperlukan satu massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Ya, gas di udara, kemudian mengembun. Biasanya kalau embun itu menempel di dedaunan yang bisa kita lihat. Ya. Hingga titik embun adalah suhu ya, ketika zat mengembun. Titik didih, suhu ketika zat mendidih. Ya. Kita lanjut lagi. Ya, ini gambarnya. Ya, gambarnya ya, jadi dari CD ini masih bentuk wujud cair, ya, cair. Kemudian DE ini wujud air dan uap, menguap. Ini tulisannya kalau ini menguap, ya, ini prosesnya mencair tadi. Ya, ini proses mencair. Ini kan kalau diteruskan ya, artinya proses ini kalau diteruskan kan akan jadi ini. Bisa saja ini mandek di sini. Atau diawali dari proses cair ini langsung ke sini. Tapi kalau ini dirangkai kan jadi satu, akan prosesnya di sini. Ini tadi melebur, kemudian nanti ini adalah menguap. Ya. Hingga D ke E ini wujud air dan uap, kira menguap. Kemudian titik uap air atau titik embun uap air itu sampai dengan 100 derajat Celcius. Ini suhu di sini ya. Ini tadi 0, ini 100 derajat Celcius. Sehingga total kalor ya dari yang ini proses es membeku ini sampai nanti menjadi uap ya, kalor totalnya ya dijumlah, artinya dari Q1 kemudian ini mencair, ini Q2, kemudian ini proses dari cair menjadi uap, kemudian ini ke sini menguap ya, ini jadi uapnya. Ya, jadi rumus-rumusnya bisa kita masukkan. Kalau ini rumusnya perubahan suhu ini ya, maka pakai yang M C delta T. Kalau ini ya tinggal ini nanti M kali kalor leburnya. Ya. Di sini Q3 perubahan suhu 0 sampai 100 M C delta T. Ini menguap, ini M kali kalor uapnya. Demikian juga ini tinggal pertambahan menjadi suhu berapa, ya, menjadi uap suhu berapa. Sehingga ini juga rumusnya MC delta T. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas ya tentang kalor ini, ya. Dan ini setiap hari kita jumpai ya, dan inilah teorinya ya, ilmu pengetahuannya ini ya. Jadi proses es yang membeku sampai ini menguap ya, menguap sampai menguap. Kalornya yang dibutuhkan kita bisa menghitung ya.
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Oke, bisa dilanjut? Halo, masih ada orang? Iya, Pak. Oke, Bisa, Pak. ya oke, mudah-mudahan paham. Ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Penguapan, contohnya penguapan dapat dipercepat dengan cara, artinya secara alami, ya kita bisa membicarakan teori tadi, ya tentang kalori ini, ya artinya orang menjemur, ya contohnya pemanasan, artinya penguapan dapat dipercepat. Pada saat orang menjemur itu kan ada proses penguapan, ya proses penguapan dari cair, ya menjadi uap, sehingga bendanya karena apa itu airnya menguap sehingga bendanya menjadi kering, ya artinya dengan cara apa? Dipanaskan. Panas ini sebagai kalornya yang bisa menguapkan, artinya air. Kalau airnya masih di pakaian ini kan berarti kan belum ada proses penguapan. Ya, selama airnya belum menguap, ya, belum berubah dari cair menjadi uap, maka tentunya pakaian ini akan jadi basah terus, tidak kering. Ya. Ini bisa matahari atau bisa pakai mesin, ya. Sekarang ini kan ada mesin pencuci setelikane, ya. Tahu-tahu keluar sudah dalam bentuk sudah kering, sudah tersetrika, ya. Ya ini tentu mahal, ya teknologi. Ya. Biasanya kita itu kan hanya apa ini mesin cuci itu hanya mencuci kemudian ngeringkan, tapi bukan kering banget, masih kemamel istilahnya. Ya, masih kemamel baru kita cuci, kita keringkan dengan sinar matahari. Ya, itu yang sering kita jumpai. Ya. Oke, ya. Nah, ini kebiasaan kita yang kita tidak sadari ini adalah bahwa minum kopi ini ya, sebenarnya adalah proses mempercepat terjadinya, ya, penguapan, sehingga menjadi apa ini, menjadi kopi kita menjadi lebih dingin, cepat dingin, ya. Itu dengan memperluas permukaan zat cair tadi, ya, istilahnya itu, ya. Sehingga proses permukaan untuk menguap itu lebih luas, ya. Ya. Kemudian tadi menjemur tadi juga bisa saja pakaian itu dikelemberkan kemudian dikenakan sinar matahari, ya itu proses menjemur, ya. Tapi akan lebih cepat lagi bila pakaian yang dijemur itu direntangkan, diluaskan permukaannya, sehingga akan mempercepat. Ya. Beda dengan yang dijemur hanya dikelumburkan gitu, maka untuk proses keringnya akan lebih cepat yang bila apa ini jemuran itu dibentang, diperluas permukaannya. Ya, demikian juga kopi. Ya. Kopi itu kalau masih di dalam gelas, ya mungkin panasnya akan lebih lama dibandingkan bila kopi itu dituang di dalam lepek, ya, dituang lepek. Maka proses dinginnya akan lebih cepat yang ada di lepek. Jemuran itu akan lebih cepat bila dibentang, diperluas permukaan daripada hanya dikelumbrukkan gitu aja. Ya, itu cara mempercepat penguapan. Ya. Kemudian bisa juga ditiupkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Ya, misalkan ini, ya, minum kopi panas, ya, di dalam gelas disebuli gitu, ditiupi, ya, atau dituangkan di dalam lepek kemudian ditiupi lagi, akan lebih cepat lagi, ya. Ditiupi di gelas bisa juga itu mempercepat, tapi lebih cepat lagi sudah dituang di dalam lepek kemudian ditiupi lagi. Nah, ini hampir tiap hari yang penggemar kopi bisa mengalami ini, ya, mengalami proses mempercepat penguapan. Ya.
Kemudian ya, ini ada istilah mendidih ya. Ya, istilah mendidih. Zat cair mendidih itu bila zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi seluruh zat air dan dapat meninggalkan zat cair. Ini artinya ini juga sering tiap hari kita lakukan kalau kita yang sering membuat kopi atau mungkin yang memasak di dapur. Ini proses mendidih ini pasti kita akan jumpai ya. Nah, kemudian titik didih sendiri akan dipengaruhi tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zatnya ya, jenis zatnya ya. Minyak sama air itu kan berbeda ya tentang titik didihnya ya. Hanya kalau proses ini aja artinya sebelum mendidih itu ada proses menguap ya. Ini kalau air ya, ada proses menguap. Tapi kalau sudah ini muncul gelembung-gelembungnya ya, kita tentu mesti ini mengamati ini dan melihat ini ya, maka ini sudah menjadi proses mendidih ya. Tapi kalau masih belum ada gelembung-gelembungnya, ini masih proses menguap ya. Biasanya ada kepulan uapnya ya, kepulan uapnya yang keluar, baru setelah itu timbul gelembung-gelembung udara, ini baru dikatakan proses mendidih. Ya. Nah, yang dibicara kalau di Kalor biasanya ada teori-teori bunyi hukum-hukum. Ya, di sini ada istilah hukum asas Black. Ya. Kalau yang diterima di suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Ada pertanyaan? Halo? Ada ya? Ya, kemudian beberapa hal kejadian ya tentang perpindahan kalor ya, tadi. Ya. Caranya ya ada 3 istilah ini mungkin sudah kita sering dengar juga ini yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Ya, perpindahan kalor. Ya, konduksi, konveksi, radiasi ya. Kalau konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Ya. Artinya partikelnya nggak berpindah tetap di situ. Ya. Kemudian dia akan jadi panas, ya. Ya. Tapi tidak ada perubahan zat. Ya. Yang satunya, ya ini kan contohnya memanaskan logam ini kan, artinya ini perpindahan masuk ke sini. Artinya nanti kan ada perpindahan panas mengalir dari yang ini ke sini. Ya. Tentunya ini yang lebih panas dulu, kemudian pindah ke atas ini. Awalnya kita kalau ini logam kita panasi, awalnya kita bisa pegang, tapi lama-lama karena ada perpindahan kalor, ya kita kepanasan juga, ya, kuat. Mungkin bisa dipakai alat bantu, dijepit dan sebagainya. Itu konduksi. Ya. Kemudian untuk yang konduksi ini pengantar kalor yang baik istilah disebut konduktor ya, artinya besi, baja, tembaga, seng dan aluminium ya. Jenis-jenis logam ini adalah ya mengantar panas yang baik sebagai disebut konduktor ya, mengantar panas, mengantar kalor ya. Itu adalah jenis logam-logam seperti ini. Kemudian penggantar kalor yang kurang baik, buruk disebut ya, itu bentar baterainya habis. Contohnya di sini adalah kayu, kaca, wool, kertas, dan plastik. Ya, ini artinya proses perpindahan panas ini ya
kurang cepat artinya, ya. Ya. Artinya nggak cepat berpindah, ya. Atau istilahnya kalau tadi yang bagus konduktor, kalau ini disebut isolator. Artinya ini jenis-jenis yang bukan logam, ya, kayu, kaca, bulu, kertas, dan plastik. Ya. Ini jenis zat-zatnya, ya. Ya, itu tadi yang apa ini istilahnya konduksi, ya. Ya, artinya perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Tetap besinya ya tetap, kayunya ya tetap, ya. Kemudian yang konveksi, ya. Perpindahan kalor melalui zat disertai oleh perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Ya. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Nah, konveksi terjadi dalam zat cair atau gas. Ya. Ini contohnya, ini proses di sini. Ini kalau dipanaskan di sini, otomatis ini akan ini panas dulu, kemudian akan terjadi perpindahan, ya, berputar sini. Kalau ini di tengah gini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Ya, atau juga ini, ya, ini kalau di sini, ya, kita ini ada apa ini, dan sini ini ada, di sini juga ada, ya, di dalam botol itu juga ada airnya, maka prosesnya juga akan berbeda. Ya. Ya, ini terjadinya dalam kehidupan, terjadinya angin laut, ya. Ini juga akan terjadi perpindahan kalor, ya, dari tekanan tinggi, ya, di sini tekanannya rendah, ya, maka ini akan proses terjadi perpindahan. Demikian juga yang sebelahnya ini sirkulasi, artinya udara pantai pada siang hari ini kan terjadi perpindahan kalor, ya, ini udara lebih dingin, udara panas, ini kan jadi proses seperti ini di laut dan sebagainya. Ini akhirnya terjadi dalam proses kehidupan sehari-hari, ya, perpindahan kalor. Atau ini kalau di sini tadi terjadi angin laut, ya, angin laut terjadi pada siang hari, artinya di sini, ya, siang hari. Tapi ada juga di sini angin darat terjadi pada malam. Dari darat ke laut, kalau ini dari laut ke darat, ini terjadi pada siang hari, sedangkan angin darat terjadi pada malam hari, ya. Ini prosesnya seperti ini. Walaupun sementara kita nggak pernah berpikir ke situ, ya, artinya ilmu pengetahuan ini, ya, hasil, tapi ini kan hasil pemikiran manusia, ya, sehingga kita bisa membedakan proses pada siang hari ini, ya, artinya ada istilahnya angin laut itu ada dua, bersiar pada siang hari, kemudian ini terjadi pada malam hari. Ya. Kemudian sistem pendinginan mobil ini juga ada proses-proses aplikasi tentang kalor ini, ya, sistem pendinginan radiator ini, artinya bahwa dengan adanya radiator itu kan ini ada proses berputarnya air di sini, ya, sehingga akan terjadi proses pendinginan daripada alat di sini, alat atau mesin-mesin di dalam mobil, ya. Kemudian pembuatan terobong asap ini juga proses juga, ya, perpindahan kalor. Kemudian ini tadi yang apa itu tentang radiator tadi, ya. Ini tadi proses perebutan air tadi, kemudian ini tentang terobong asap ini, ya. Ini ada proses perpindahan kalor juga di sini, ya, perpindahan kalor. Ya, ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga es ini, ya, proses ilmu perpindahan kalor ini, perubahan-perubahan zat ini,
ya, dari tidak dingin menjadi dingin banget, tergantung. Kalau freezer itu ya, freezer itu biasanya akan menjadi es, tapi kalau kulkas ya itu hanya proses mendinginkan aja ya, sehingga apa yang kita masukkan menjadi lebih dingin ya, apa ini. Kemudian kalau freezer ini adalah menjadi membeku ya, menjadi membeku. Itu yang membedakan ya. Itu contohnya di lemari es ya. Kemudian tadi radiasi ya, radiasi. Jadi tadi sudah ada konduksi ya, kemudian radiasi ya. Radiasi itu adalah pancaran ya, pancaran ya. Radiasi adalah pancaran ya, adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, bayangkan ini artinya perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kalau sinar matahari sampai ke bumi itu ya tidak ada kayunya ya, tidak ada airnya ya. Tapi ini sudah berpindah dari matahari yang panas banget ini ya, ini panas banget ya, kemudian sampai ke bumi itu ya jadi nyaman kita ya, walaupun pada suhu siang hari 12 siang hari ya suhunya paling panas ya, ya ini juga nggak enak ya, tapi kalau pagi hari itu suhunya enak kita rasakan. Ini jadi tergantung jauh dekatnya matahari ya, tapi perpindahan ini tanpa perantara ini ya, perpindahnya tanpa perantara. Ini adalah radiasi. Waduh, sudah contoh soal. Nah, jadi ini tadi ya tentang kalor tadi dan rumusnya tadi ya, yang bersumber dari Q sama dengan MC delta T ya. Kemudian menjadi kalor jenis dan sebagainya ya, perubahan dari melebur kemudian menguap, berapa kalor yang kita butuhkan itu bisa dihitung dengan rumus-rumus tadi ya. Kemudian prosesnya ya, dari radiasi ya, dari apa ini, konduksi, konveksi, kemudian radiasi ya, dari perpindahan kalor ini tadi, konduksi, konveksi, radiasi, ini perpindahan yang baik ya, tanpa apa itu partikelnya berubah, ini konveksi, kemudian ini radiasi tanpa perantara ya. Kalau ini konveksinya relatif apa itu perubahan ya, artinya yang ini perpindahan mulai dari berpindah, partikelnya berpindah, artinya kalau logam, kalau kayu itu nggak berpindah, tapi kalau konveksi itu berpindah, artinya dengan zat cair, perpindahan panas melalui zat cair itu adalah konveksi. Tapi kalau di udara ya, ya ini di udara ini ya adalah atau istilahnya adalah pancaran atau radiasi. Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke contoh soal, perlu dibahas atau perlu kita diskusikan? Yang mana ilmunya ini tiap hari kita alami, kita jumpai ya, untuk ilmu tentang kalor ini, karena memang kehidupan tanpa kalor ya kita nggak akan ada kehidupan, karena itu merupakan kebutuhan dalam proses kehidupan ya, proses kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada panas, maka ya baju kita tidak akan kering ya, tidak akan bisa, nggak nyaman kita pakai karena bajunya basah terus ya. Tapi karena ada panas, ada perpindahan panas ya, maka baju yang kering yang basah tadi menjadi kering. Oke, kalau nggak ada, coba silakan ini ya, dibayangkan aja ini maksudnya apa dulu ya. Hitung jumlah kalor yang diberikan untuk melebur 2 kilo es pada suhu 15 derajat Celcius ya, dengan kalor jenis, kalor lebur es ya. Ini kalau kita bayangkan ini adalah tentang proses melebur
ya, bukan menguap, ya. Artinya membantunya kita tadi ada gambar tadi, proses melebur sama menguap tadi. Ya. Kalau bingung digambar dulu, ya. Kalau bingung digambar dulu. Kira-kira ada yang bisa ini? Kalau ada yang bisa silakan dioret-oret kemudian ditampilkan di apa itu? Di monitor. Dicatat dulu coba, dicatat dulu. Kemudian coba dipecahkan dengan rumus-rumus yang sudah tadi, sudah apa ini? Dan materinya ini bisa dilihat di LMS ya. Materinya bisa dilihat di LMS. Ya. Mungkin bisa mengerjakan ini. Ada yang bisa? Atau siapkan kalkulator dulu. Halo? Halo? Mana ini? Tidur semua atau videonya dinyalakan? Jeng ngajeng. Cinta abali ajeng toy. Bisa jeng? Lo tinggal masak ya jeng ya. Jeng nanti jeng. Iya, Pak. Lo tinggal masak ya. Mboten. Gimana bisa nggak Mbak yang ngerjakan? Di gambar jeng tadi kan kita ada gambar tadi ya. Proses menguap sama melebur sama menguap tadi. Kemudian masing-masing kalor itu kan ada ya. Ada Q sama dengan MC delta T, ada Q sama dengan M kali R ya. Kalau menguap itu Q kali MU. Itu. Melebur. Halo? Ada yang bisa? Atau pas? Teddy? Ted? Turu ya. Teddy turu tadi. Halo? Pas semua? Hilda? Novi? Pas. Pas, apa jawab pas? Pas. Pas. Ya. Oke, kalau kita bantu gambar ya. Kita tadi punya gambar tadi ya. Kita tadi punya gambar ya. Sudah gambar tadi kan? Ya, mulai dari suhu ini, kemudian ini, kemudian ini ya, kemudian ini, kemudian ini. Ini kan? Ya. Tadi pertanyaannya ya, dari proses itu kan proses melebur ya. Dari suhu di sini berapa ini tadi? Min berapa tadi? Min 15 ya. Ya. Min 15. Ya. Kemudian ini 0. Yang ini adalah 100. Gambarnya ini tetap tidak lepas dari ini. Ya. Ya, ini. Ya. Tadi ditanyakan kan prosesnya untuk melebur kan dari min 15 ini ya. Kemudian melebur ya. Bukan proses menguap, berarti melebur ya. Kan juga tadi ada diketahui ada kalor leburnya ya.
Maka prosesnya ya dari Q1 ini ya, Q1 sama ini adalah Q2. Hanya ini aja yang ditanyakan. Ya. Sudah nyatat soalnya belum tadi? Halo? Sudah. Iya. Ya sudah, dari situ ya, dari 15 ini berapa kalor yang diperlukan untuk melebur tadi? Ya, maka Q1 ditambah Q2. Ya. Tadi masanya berapa masanya? M-nya berapa? 2 kilo. M-nya 2 kilo. Kemudian kan ada kalor lebur. Ya kan? Kalor leburnya L-nya berapa itu? 336.000. Ya. 300 36.000. 330. Aduh, tulisan Diano kegedean tangan saya. Ya. Tapi ini anggap aja itu kan ya, kemudian ya, kalau jenis airnya kan, kalau jenis airnya C-nya saya tulis sini ya, biar 2100. 2100 Joule per kilo derajat Celcius. Ada lagi? Suhu awalnya tadi 15, nolnya sama dengan min 15 derajat Celcius. Ya. Ya sudah, tinggal masukkan ke rumus. Ini kan rumusnya, ini M, C, delta T. Ini rumusnya M kali R. Sehingga Q1-nya sini, saya tulis di sini, Q1. Ya, ini sama dengan M-nya 2 kilo. C-nya tadi 2100 ya, Joule per kilo derajat Celcius. Delta T-nya ini tadi ya, 15 jadi 0, ya kan? 15 min 15 menjadi 0. Ya, ini sama dengan ya, suhu awalnya suhu akhirnya ya, suhu akhirnya 0 min kurung min 15. Ya. Aduh. Oh, kemana ini tadi? Ya, ini tadi 15 ya. Dulu pindah sendiri. Ya. Ini 15 ya. Enggak baca. Enggak bisa dilihat. Ini tadi adalah 15. Ya. Tinggal udah satuannya teret berarti 2 kali 2100 kali 15. Kira-kira berapa? Silakan yang punya kalkulator. 63.000 Joule. Berapa? 63.000. 63.000 Joule ya, Joule. Ya, ini Q1. Ya. Q1. Q2-nya ya. Q2-nya ya. Q2-nya ini M kali L. L-nya tadi adalah 336. 3 berapa itu? 336.000. Ini mpane ongkone ra jelas. Ya. Ini 3.000. Aduh, tambah hilang.
Ya. Ini 3. 336.000. Ya. Ini bukan titik. Ya. Ini kali mm-nya 2 ya. M-nya 2 sehingga 2 kilo kali joule per kilo hilang, tinggal jadi joule kan. L-nya ya, L-nya 2 kali 336.000. Itu berapa itu? 672. 72 ya. Ini saya tulis di mana ini tempatnya? Ya. Hanya Q2 saya tulis di sini. Q2 ya. Q2 sama dengan 2 kilo kali 336.000 ya, joule per kilo. Ini hilang berarti menjadi berapa? 672.000 joule ya kan? Sehingga total Q-nya Q totalnya sama dengan Q1 tambah Q2 ya. Berarti berapa ini? Tadi 63.000 joule ditambah 672.000. Ya. Ini kalau di total 735.000. 735.000. 735.000 joule ya, atau sama dengan 735 kilo joule ya. 735 kilo joule. Nah, itu ya. Nanti kalau itu sampai menguap ya, pada suhu berapa begitu ya, maka proses ini semuanya ya, Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Sehingga pada saat pembahasan soal ini setidaknya kita kalau kurang jelas ya dibantu ini gambar ini. Ya. Apakah dia hanya proses melebur aja atau juga sampai proses menguapnya. Sehingga kita akan bisa menghitung kalori yang dibutuhkan. Kalori. Oke. Ada yang kurang jelas? Nah, ini contoh soalnya, soal latihannya bisa dilihat di LMS, ya. Bisa dikerjakan. Ya. Bisa dikerjakan sampai nanti malam. Ya. Bisa dikumpulkan nanti malam. Ya. Sebelum itu, monggo kalau ada pertanyaan tentang kalori ini, yang tentunya ini setiap hari kita temui, dan kita tidak pernah berpikir proses ada dari ilmu ini yang ternyata kita sebenarnya juga bisa menghitung ya, berapa kalori yang dibutuhkan. Kita tahu kita itu kan kalau sudah bikin kopi yang penting airnya mendidih ya, kita tuangkan gitu. Pengen cepat adem ditiup, pengen cepat adem dimasukkan di diperlebar luas permukaannya dengan dituangkan di lepek. Demikian juga mencuci. Mengapa tidak dikelumbrukkan aja, tapi perlu dibentangkan, itu adalah memperluas permukaan sehingga mempercepat terjadinya proses penguapan. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini saya tutupnya.
Nanti bisa dilanjut dengan latihan soalnya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Tapi sebelumnya difoto dulu. Silakan dinyalakan videonya untuk absen. Halo. Dua lima. Tadi Banyuaji, Devi Nur Iksari, Ajeng Jeng, tinggal nambah wuyah ya, saya ning Mak. Oke. Ajeng gone bawa tengah Ajeng. Ajeng dalam remang-remang. Oke, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk pertemuan hari ini Sapologe masuk. Ya, kita akhiri, ya. Mari kita bersama-sama akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.